Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. P21. Aduh, udah bosan kita dengernya itu ya. Karena dalam waktu dekat pada akhirnya tidak terjadi. Nah, ini juga kalau buat termul itu tidak menjadi persoalan. Karena buat mereka yang penting ngomong saja ya, meskipun omongannya beberapa kali tidak terbukti. Karena memang omongan mereka itu tidak bisa dipegang. Sudah biasa junjunannya seperti itu, maka tatkala mereka seperti itu ya tidak ada malunya sudah. Saya teringat ada satu perkataan dari siapa itu, Sujiwo Tejo ya. Katanya begini, kalau hewan dari dulu itu sama. Yang namanya kuda masih bisa diikat. Yang namanya kambing masih bisa diikat. Jadi dia terikat dengan talinya. Tapi manusia lain, kalau dulu dia itu bisa diikat dengan perkataannya, sekarang sudah tidak bisa. Nah itu ya, sampai kita kalau misalkan lihat di dalam kisah Mahabharat itu ya, Mahabharata, itu kan terjadi sampai Drupadi itu dinikahi oleh 5 laki-laki. Itu kan gara-gara ucapan emaknya tuh, gara-gara ucapan Kunti. Nah itu memberikan moral kepada kita, meskipun itu bukan kitab kita ya, jelas kita tahu. Cuman ada pesan moral di situ bahwa yang namanya manusia itu tidak bisa seenaknya berbicara. Nah karena memang kemanusiaan itu ada pada pembicaraannya. Maka tatkala pembicaraannya itu bisa terpegang, ya dia masih manusia. Tapi tatkala perkataannya sudah tidak bisa dipegang, ya dia keluar dari kemanusiaannya. Kira-kira begitu. Nah, dan tetap saja termul kan masih berisik karena dikatakannya dari bulan Mei, sebagaimana perkataan si Bahudi kemarin, bilangnya itu ya pastilah bulan Mei begitu. Sekarang baru tanggal berapa? Sekarang sudah lewat Mei-nya, sudah Juni. Dan P21 tidak ada. Nah, itu sebetulnya secara kemanusiaan ya, itu orang sudah tidak bisa dipegang perkataannya. Dan sayangnya yang bersangkutan itu si Bahudi itu adalah Humas Polda Metro. Yang mana nanti konsekuensinya apa? Berarti Polda Metro perkataannya sudah tidak bisa dipegang. Jadi kemanusiaannya dipertanyakan. Nah yang jadi masalah memang ya, para termul ini tadi sebagaimana saya katakan di awal selalu berisik. Dan tidak terlepas dari video yang akan kita saksikan ini. Cuman ada sedikit tambahan ya, bahwa ada pihak lain sekarang yang mulai berani berbicara, yaitu pihak PDI Perjuangan. Mungkin di dalam video yang akan kita saksikan ini PDI ikut ngomong tuh, mungkin ya, saya tidak tahu. Cuman yang jelas ada satu orang yang masih muda, anak muda ini, Valdo namanya, udah jadi termul. Sudah tergadaikan idealismenya itu. Ternyata ya saya kira begitu, termul itu tidak akan memiliki kader anak-anak muda. Ternyata ya kalau sudah kena yang namanya politik kepentingan ya, tidak mengenal batas usia ya, sekelas Valdo Maldini kalau tidak salah namanya itu juga bisa kena. Nah inilah akan kita saksikan dari satu media yang bagi saya sendiri, saya tidak mengetahui ini termul ya medianya, Garuda TV itu bagus, apalagi kemarin waktu presenternya yang perempuan itu ya, itu kritis. Apakah sekarang akan sekritis itu presenternya, saya tidak tahu. Kita akan saksikan dulu. Jadi ini perbincangan 3 orang ya, yang satu itu Mas Roy, yang kedua itu Valdo, yang satu lagi saya kurang familiar, nanti akan kita lihat. Mari kita simak ini pembicaraannya. Dari perkembangan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya memastikan berkas perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa akan segera dinyatakan lengkap atau P21 dalam waktu dekat. Menanggapi hal tersebut, tim kuasa hukum Troya, Refli Harun menilai pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut hanyalah bersifat normatif. Pihaknya menyebut kepolisian belum bisa memastikan apakah berkas perkara kliennya benar-benar sudah dinyatakan P21 oleh kejaksaan. Refli menilai apa yang disampaikan juru bicara Polda Metro Jaya tersebut semata-mata hanya untuk menjalankan fungsi kehumasan. Selain itu, tim hukum Troya juga menilai penanganan kasus ini telah melebihi batas waktu yang diatur dalam KUHP baru. Jika dihitung sejak pelimpahan berkas P19 pada Januari lalu,
maka tenggat waktu pengembalian dan pelengkapan berkas perkara seharusnya sudah terlewati. Saya garis bawahi, itu pernyataan yang normatif sifatnya. Dan yang kedua, dia juga tidak tahu persis apakah memang akan P21 atau tidak. Intinya dia membantah kalau tidak P21, tapi apakah akan P21 juga dia tidak tahu. Nah, karena itu menurut saya apa yang disampaikan dia itu ya memang dia doing his job sebagai humas. Ini ada apa kok ini tidak sebentar itu ya, yang anehnya begitu ya, itu doing his job SPR tetapi normatif, tetapi tidak normatif pembicaranya itu. Masa normatif ada surprise menggelikan. segera dihentikan karena sudah tidak layak lagi dari segi formil dan prosedur. Bahkan saya berkali-kali mengatakan jangankan dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta penersangkaan, itu diterima saja laporannya tidak layak sebenarnya. Karena ini adalah sebuah kegiatan akademik ya yang menilai atau meneliti mengenai ijazah pejabat publik atau mantan pejabat publik yang memang berada di ranah publik. Ya. Lebih Dan lanjut, itu bisa kita lihat ya, ada blunder dari Jokowi saat melaporkan Roy Suryo. Nah sekarang Pak Bonatua tuh bikin ijazah Jokowi tidak ada, gak diapa-apain. Tahu blunder Jokowi itu kemarin itu. pihak Troya menegaskan, seharusnya proses hukum yang menjerat kliennya segera dihentikan. Refli menambahkan, kajian terhadap ijazah pejabat maupun mantan pejabat publik yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa merupakan bagian dari ranah akademis serta hak atas keterbukaan informasi publik. Laporan Paulus Bastian Iskandar, Jakarta, Garuda TV. Ya sudah tepat itu. Ya, saya ke Mas Roy Suryo terlebih dahulu, Mas. Lagi-lagi Ini Polda segmen Metro kedua Jaya ya. memastikan loh bahwa berkas Anda akan segera P21. Artinya kan mungkin tidak main-main ini kalau sudah itu Polda statementnya mengatakan. kapan? Sudah minggu yang lalu atau bahkan bulan yang lalu. Dan statement dari Kombes Budi itu ya, ada Budi itu mengatakan dalam waktu dekat, dalam waktu dekat, dalam waktu dekat. Kapan dalam waktu dekatnya? Iya, Kalau udah dilihat 3 statement kali Pak itu. Refli tadi, kami itu dilimpahkan tanggal 13 Januari 2020. Ya. 13 Januari, kemudian 20 Januari, 27 Januari. Itu kalau dihitung dengan sekarang sudah 1 Juni, sekali lagi hari lahir Pancasila sekarang. Ya. Belum lahir, yang namanya P21-nya itu katanya sudah ada terbit, nggak mungkin. Kalau sudah dan itu sudah melampaui, mau kuhab baru, kuhab lama nggak ada. Jadi sekali lagi, Sempat Anda meminta untuk dibatalkan begitu ya? oh iya, bukan dibatal, memang secara hukum ya. harus batal. Dan itu kuasa-kuasa hukum mereka sebenarnya sudah nggak berani lagi statement kayak Pak Rifai yang benar ya, Pak Rifai, kemudian Prof itu yang tiga yang benar ya, Firman, bukan si Andi Aswan yang di sini ngaku-ngaku pakai kartu advokat padahal palsu itu ya, itu palsu itu kartunya. Itu adalah memang tidak ada. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi teman-temannya Mas Seno dan kawan-kawan Mas Jarod itu udah gas saja. Ya memang nggak ada. Dan kemudian nih para termul yang mereka pada ngegas sekarang bikin apa istilah yang aneh-aneh lah, apa bicarakan apa, nggak ada semua ya, ijazah itu boncos nggak ada. Dan harusnya kemudian P21 nggak terbit, harusnya SP3. Jadi SP3 bukan kami yang minta, tapi ini memang ketentuan yang ada di kejaksaan, ketentuan yang ada di Undang-Undang Indonesia. Jadi sekali lagi kita tunggu saja. Silahkan teman-teman PDIP dan PSI kalau mau menyinggung urusan partai internal, saya nggak ikut-ikut kalau urusan partai. Oke, tapi yang tadi adalah soal kasus hukumnya begitu ya? Kasus hukumnya boncos. Ya, janji mereka palsu semua, sepalsu ijazahnya. Oke, Bung Faldo. Ya itu sebentar, inilah yang diinginkan sebetulnya oleh kuasa hukum Roy Suryo atau Mas Roy-nya sendiri begitu. Itu yang diinginkan. Apa? Supaya pengadilan ini berjalan sebagaimana mestinya. Sudah, ya, nggak neko-neko sebetulnya. Cuman yang kita saksikan di lapangan berbeda. Berkali-kali, berulang-ulang kepolisian itu tidak melaksanakan proses hukum ini sebagaimana mestinya. Nah itu sebetulnya yang diinginkan itu, bukan RJ begitu ya dan sebagainya, bukan itu. Nah ini sekarang kita bakal coba ini anak masih muda begitu ya, sudah menggadaikan idealismenya. Ini ya siapa Faldo ini itu sekarang kan berarti satu kolam tuh sama Andi Azwan yang tadi katanya nipu pakai kartu begitu. Dibela sama orang kayak gini, setidaknya satu kolam lah begitu. Kemudian ada Darmawan yang tidak mengerti tentang hukum, kemudian satu
kelompok nanti ya sama ada Gerwani itu. Siapa? Diana campuran ya. Banyak lah. Ini sangat disayangkan ya. Ketawa aja. Kita saksikan nih si Valdo. Apa ada alasan khusus mengapa kemudian ada NTT dan juga Lampung yang kemudian menjadi dua daerah yang prioritas dikunjungi oleh Jokowi dalam nanti keliling Indonesia ini? Ini berkaitan belusukan Mas Jokowi Renhard, ya. izin ya, maksud saya gini, masyarakat Indonesia itu kan bukan milik PDI, bukan juga milik PSI, bukan milik partai manapun bahkan. Jadi kalau saya dibilang basis satu daerah, saya kira itu kita menganggap rakyat itu sebagai aset partai dan itu bahaya untuk demokrasi kita. Jadi Pak Jokowi pergi ke sana menyapa masyarakat. Ya kalau seandainya ada yang merasa terancam ya sebenarnya itu bukan urusan kita gitu. Nah bicara soal NTT dan juga Lampung, NTT kan memang disebut basis PDI. Tapi izinkan saya sebutkan satu hal, tantangan yang dihadapi oleh Nusa Tenggara Timur itu cukup tinggi. Kemiskinannya nomor 2 se-Indonesia seingat saya. Masyarakat itu di sana tidak perlu direbutkan sebagai basis politik gitu loh Mas. Mereka butuh didengar, butuh diperhatikan dan tidak dilupakan. Jadi Pak Jokowi ke NTT bukan untuk merebut basis, tapi untuk menyapa rakyat yang bisa jadi selama ini terlupakan. Lampung. Sebentar ya, ini Valdo tuh error pikirannya. Ini anak muda seperti ini. Kalau misalkan saya melihat begitu ya, untung cuma satu nih di antaranya begitu ya, yang frontal. Nggak tahu yang lain apa ada atau tidak yang seumuran sama si Valdo ini. Ini kan kalau memang yang diinginkan adalah misalkan ya masyarakat Papua itu tidak terdengar aspirasinya. Itu kan harusnya lewat DPR bukan lewat Jokowi. Ya Jokowi itu siapa? Seharusnya ya anak semuda ini masih punya idealisme yang besar, idealisme yang tinggi. Masa kalah sama boomers kayak saya begitu, kayak kita. Ini kan seharusnya yang ditekan adalah fungsi demokrasi sebagaimana mestinya, yaitu perwakilan-perwakilan mereka di DPRD atau di DPR pusat. Itulah yang seharusnya ditekan, bukan Jokowi kemudian belusukan begitu. Apa pada akhirnya di dalam sistem pemerintahan kita Jokowi ini spesies apa lagi? Setelah para termul ya di dalam hukum, nggak ada spesiesnya. Itu kan cuma bikin gaduh saja. Sama saja sekarang itu Joko Widodo mau ngapain coba? Kita kan bukan berarti ini hak individunya. Itu mah urusan hak individu itu memang betul. Itu adalah hak individunya, tidak ada permasalahan. Kemudian ada yang lain misalkan kepanasan, itu urusan politik. Anak muda bukan di situ. Anak muda itu di dalam idealisme. Kalau anak muda sudah termul seperti ini, terus bagaimana ke depannya kita itu? Seharusnya ya sebagai politikus muda yang digaungkan, yang ditekankan itu bagaimana demokrasi seharusnya berjalan. Saat warga NTT misalkan dalam hal ini tadi dikatakan bahwa banyak sekali kekurangannya, di antaranya misalkan angka kemiskinan yang tinggi. Itu kan bukan dengan Jokowi datang ke sana. Lah terus kalau Jokowi datang ke sana mau ngapain? Curhat doang. Kan ada pos-posnya itu. Di ruang publik misalkan ada posnya, ya, atau di legislatif ada posnya itu. Mungkin di eksekutif juga ada posnya. Seharusnya mereka yang ditekan supaya hadir, bukan malah Jokowi kesal kemudian dipuja-puji begitu. Dan dimasukin ke dalam sistem demokrasi yang mana? Jokowi ini siapa? Ya, ini udah mau jadi jongosnya raja palsu saja sudah. Lampung bukan hanya sekedar basis PDIP kami kira. Lampung adalah salah satu daerah yang memang dijadwalkan karena ada undangan dari PSI untuk Pak Jokowi bersama masyarakat. Masyarakat Lampung yang ngundang, bukan PSI yang memaksa, bukan Pak Jokowi yang menginvasi. Jadi kalau masyarakat yang ngundang, siapa yang bisa larang? Apalagi Pak Roy. Nah, Pak Andreas Pereira seingat kalau masyarakat, ya masyarakat yang mana? Ya masyarakat yang itu, yang termul juga. Harusnya kan bukan berbicara dalam ranah itu politisi muda dalam hal ini. Ya sedikit idealis lah. Ya sedikit idealis. Oh ini kan ya sudah, berarti kan itu permasalahannya bukan permasalahan yang seharusnya begitu ya diobrolin sama siapa itu orang yang komisaris BUMN, siapa namanya itu kan diomongin Jokowi sudah 99% sehat, kemudian siap untuk belusukan. Ya apa? Kalau misalkan secara undangan pribadi, ini undangan sebagai apa?
Begitu. Kalau sebagai politik seharusnya ditanggapinya dengan sinis. Karena ini tidak ada di dalam sistem demokrasi kita. Tidak ada. Sebagai apa coba? Sebagai apa? Nggak ada. Makanya kalau misalkan dilihat pada akhirnya begitu ya, politikus melihatnya sinis misalkan. Memang iya, terus dia itu sebagai apa? Kan heran kita pada akhirnya. Jadi ya, kalau misalkan ini Joko Widodo itu memakai hak konstitusionalnya untuk datang ke daerah-daerah atas landasan misalkan diundang oleh sebagian masyarakat yang ada di sana, kemudian kita melihat ini adalah sebuah praktik politis atau praktik politik yang tidak etis karena ini akan menjadi kampanye terselubung, ya wajar. Ya, yang tidak wajar dibela sama anak semuda ini, itu nggak wajar itu. Kasihan kalau sudah menjual diri seperti itu. Saya bilang untuk menunjukkan ijazah. Saya pengen sih Mas dengar masyarakat NTT ngomong hal itu gitu. Apakah masyarakat NTT mengundang Pak Jokowi untuk datang, direspon sama soal ijazah atau enggak gitu. Itu kami kira bukan respon yang menghormati masyarakat NTT. Itu justru respon yang merendahkan mereka. Mohon izin gitu loh. Jadi Pak Jokowi ke Lampung dan NTT diundang oleh masyarakat, masyarakat yang menunggu, masyarakat yang rindu, direspon Pak PDIP, mohon maaf ya, dengan soal ijazah, dan diantara yang semua terjadi malam ini, kalimat yang jujur datang dari Pak Jarod katanya nggak takut, ya udah tidak terancam. Jadi kenapa kita persoalkan? Apakah kita semua hari ini untuk mengakomodir Pak Roy yang sudah 1 tahun kampanye? Nah, jadi ini yang pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh PDIP sendiri, Mas, kalau menurut saya, gitu. Mas, ini kok picik seperti itu ya pikirannya. Ini diundang oleh masyarakat NTT, ya masyarakat yang mana? Masyarakat, dan buat apa? Coba ya, ini Anda berpikir dalam sebuah diskursus pemikiran demokrasi sebagaimana seharusnya begitu, bukan sebagaimana adanya, tapi sebagaimana seharusnya. Ini apaan Jokowi sekarang spesiesnya itu? Nggak jelas, ya nggak jelas. Ya kalau misalkan ini sebagai pribadi, lah ngapain politikus ngomong? Kalau sebagai pribadi begitu. Nah ini adalah perwakilan dari politik, ini nanti bakal diomongin kalau nggak salah sama si Valdo itu. Tapi agar kemudian juga bisa dicerna dengan publik ya, dengan lebih clear. Mungkin tadi belum terjawab secara jelas ya. Sebetulnya kemudian apa yang menjadi agenda utama dari Pak Jokowi yang memang sudah menyatakan juga kepada publik akan turun, pertanyaan bagus turun ke kota, kabupaten, kemudian juga hari ini juga kita tegaskan bahwa ada daerah-daerah yang akan dikunjungi. Apa agenda utamanya dan apa yang dalam bayangan kita begitu? Apa yang akan dilakukan seorang Pak Jokowi begitu ketika turun ke bawah? Oke Mas, bagi Pak Jokowi, belusukan bukan hal baru. Agenda pertama adalah menjaga kedekatan emosional dengan rakyat. Jadi ini adalah karakter beliau sejak menjadi wali kota Solo. Setelah setahun menepi di Solo, beliau ingin kembali untuk turun, mendengar dan menyapa masyarakat. Yang kedua, agendanya adalah... Sebagai apa? Inilah bukti yang bersangkutan ini bukan negarawan. Kan sudah selesai. Buat apa? Menyapa, menjaga ikatan emosional dengan rakyat. Sebagai apa? Artis. Sebagai apa? Buat apa? Menyerap aspirasi masyarakat langsung. Pak Jokowi sampai hari ini Mas lihat sendiri di Kutai Utara nomor 1 masih menerima informasi dan masukan dari masyarakat Indonesia. Seluruh Indonesia datang. Bukan laporan ya, bukan data juga, tapi langsung dari mulut masyarakat. Di tengah tadi yang dibilang Mas Eno kondisi berat, siapa yang mau turun dengar? Pak Jokowi mau. Dan kami kira itu yang dibutuhkan masyarakat. Nah, ini mah merusak sistem demokrasi yang ada. Valdo, kamu itu seharusnya mengendorse atau menekan lembaga-lembaga yang sudah disediakan oleh pemerintah secara undang-undang untuk menyerap aspirasi itu. Bukan sama Jokowi. Terus kalau sama Jokowi mau jadi apa? Secara sistem demokrasi itu hanya akan menjadi angin lalu. Ini kan bukti sudah ini Jokowi itu bukan negarawan yang tidak menghargai dan tidak menghormati sistem demokrasi. Dia itu sudah menjadi orang tertinggi di Indonesia 2 periode 10 tahun. Kemudian setelah itu dia bilang bakal menetap di Solo sebagai warga biasa waktu ditanya sama bule itu. Ya, karena itu memang jawaban yang dia jawaban yang
formal sebagai kepala negara. Memang seharusnya begitu, dan dia itu seharusnya bisa dipegang perkataannya. Coba sekarang kalau seperti ini, Jokowi menyerap aspirasi buat apa? Mau disampaikan kepada DPR begitu? Atau ini malah menjadi pikiran politiknya Jokowi untuk melanggengkan posisinya Gibran? Ini kan masalah pada akhirnya nanti. Di mana permasalahannya? Ini orang tidak negarawan begitu. Tidak mempercayakan proses kepada demokrasi yang ada. Ini rusak sudah. Tiga, saya tidak akan sembunyi-sembunyi lagi soal hal ini ya. Bahwa memang Pak Jokowi bilang beliau akan bekerja keras untuk PSI, Pak Jokowi akan turun sungguh-sungguh untuk PSI. Ini bukan rahasia, ini agenda yang terbuka, agenda yang jujur. Mantan presiden yang mendukung partai pilihannya, kami kira itu normal dalam demokrasi. Yang nggak normal itu yang disembunyikan, Mas Reinhardt. Dalam kapasitas berarti apa? Sebagai ketua dewan pembina kah atau apa? Karena kalau mungkin mantan presiden yang lain turun ke masyarakat, sekarang mungkin bisa menggunakan sebagai ketua umum, ketua majelis tinggi, dan lain-lain begitu kan? Jadi Mas Reinhardt, Pak Jokowi turun untuk 3 hal: sapa rakyat, dengar rakyat, perkuat PSI. Soal posisinya Pak Jokowi nanti mohon izin Mas Reinhardt saya jawab, Mas Kaisang yang akan mengumumkan. Oke, baik. Saya ke Mas Nih ya, apakah bisa seperti itu? Ya nggak bisa. Ini kampanye terselubung. Di dalam sistem yang sudah ada tidak boleh. Kalau misalkan ada mantan presiden yang lain begitu ya, kunjungan, ada ke daerah-daerah, itu kunjungannya kemana? Ke kader partai. Sebagai apa? Sebagai ketua partai. Kan internal itu. Makanya agak rusak ini. Di mana kerusakannya? Si Valdo di sini dia sudah menjadi agen bagi rusaknya sistem demokrasi. Kenapa misalkan begitu ya, permasalahan waktu kampanye ini penting agar supaya orang-orang itu bertempur dalam keadaan yang fair. Kalau misalkan sekarang tidak ada aturan untuk kampanye, misalkan waktunya kapan, kemudian berhentinya kapan, ini orang yang punya duit kuat itu bisa memulai dari kapanpun. Seperti yang mau dilakukan Jokowi sekarang. Memangnya keliling Indonesia itu murah? Ya kalau cuma keliling beli tiket ya murah. Di sananya kan harus ada orang. Apa orangnya itu ngumpulin duit sendiri begitu? Itu susah kita melihatnya karena ini politik bukan agama begitu. Kalau agama ada ikhlasnya. Kalau politik agak susah kita mau melihat ke sana. Cuman yang jelas mau ikhlas mau tidak, ini sudah bertentangan dengan sistem demokrasi yang ada. Tidak fair pada akhirnya. Dan si Valdo tanpa malu menyatakan itu di hadapan publik. Dia bodoh, nggak paham, nggak sadar dia tuh sedang menjadi agen penghancur demokrasi. Masalahnya bukan apa-apa demokrasi itu, dia masih sistem yang dipakai di negara Indonesia ini. Itu yang jadi permasalahan. Jadi kita itu mau jadi negara apa sih sebetulnya itu? Kalau mau jadi oligarki yang fair aja begitu. Kalau mau jadi oligarki ya sudah oligarki begitu. Kalau mau jadi monarki ya monarki begitu. Selesai, kita nggak ada permasalahan. Ini nggak tahu malu orang. Mas Eno, kalau Pak Jarod mengatakan, tadi juga Mas Faldo sudah mengatakan bahwa Pak Jarod mengatakan tidak akan gentar ya dengan kemudian rencana Pak Jokowi keliling daerah. Yang kemudian mungkin kita tahu bahwa seringkali dianggap ada irisan pemilih yang sama kan antara PD Perjuangan dengan pemilihnya Pak Jokowi. Dan meskipun dinilai bahwa struktur partai tetap kuat, tapi apakah ada langkah antisipatif misalnya terhadap kekhawatiran bahwa ternyata figur Pak Jokowi ini masih kuat atau bisa kemudian berdampak pada grassroots partai misalnya, Mas Eno? Seperti apa? Ya, sebelum itu sebenarnya saya mau komentar sedikit ya Mas Reinhardt. Ya. Ini saya seperti merasa dejavu lagi gitu ya dengan strategi sen kiri belok kanan gitu loh. Kan dulu kita masih ingat Pak Jokowi itu, iya Pak Jokowi itu pernah bilang kalau setelah jadi presiden akan kembali ke Solo jadi warga biasa. Ya toh, akan kembali sudah jadi masyarakat biasa gitu loh. Tiba-tiba hari ini mendengarkan aspirasi masyarakat lagi. Tiba-tiba berperan lagi sebagai pejabat partai politik. Entah nanti jabatannya apa, nunggu ketua umum. Jadi kayak ada perbedaan terus gitu loh. Kalau tempo waktunya kapan, sekarang bisa ganti. Nah saya bisa ada kepastian apa kalau kemudian nanti 6 bulan lagi, 1 tahun dari sekarang, nggak ganti lagi gitu loh ini posisinya. Jadi ini seperti dejavu sen kiri belok kanan aja buat saya. Dan sampai sekarang,
saya dan banyak orang lain saya kira itu masih pada bingung dan belum clear. Saya seperti pertanyaan Mas Reinhardt tadi, sebenarnya agendanya apa gitu loh pada saat turun gitu. Apakah mau melakukan apa, kampanye apa gitu. Apakah soal program. Nah, kalau nggak ada agenda yang pasti ya kita boleh-boleh aja dong mendefinisikan agendanya kira-kira apa. Nggak salah kalau Pak Roy menganggap bahwa jangan-jangan ini ya untuk klarifikasi menunjukkan soal ijazah. Mas Jarod berpendapat yang sama. Karena kita masih belum clear, jujur saja, agendanya ini apa gitu loh, yang akan dilakukan. Kalau kemudian dulu bilangnya akan jadi warga biasa, tapi warga biasa kok menyerap aspirasi. Lalu jabatan di PSI juga sampai sekarang belum diumumkan. Sehingga buat kami masih ada banyak pertanyaan, belum ada definisi pasti yang bisa membuat kami yakin sebenarnya apa yang akan menjadi kegiatannya. Kalau bicara soal ketokohan dan lain sebagainya loh, kita ini kan sistem partainya kan partai yang terlembaga, membangun partai politik yang baik untuk masa depan, regenerasi dan seterusnya, bukan pengkultusan tokoh, bukan kemudian mendorong kekuatan orang per orang, ekstra populis yang dilakukan. Nanti program kalau ekstra populis terus yang didorong karena mengkultuskan pada tokoh, maka akan bergantung pada pola politik bansos, pola politik yang tetap membuat rakyatnya tidak tahu, tidak terinformasi, tetap masyarakatnya akan tetap bodoh. Dan itu akan berbahaya untuk demokrasi kita di kemudian hari. Ya, tadi sampaikan juga Mas Faldo ya, Bung Seno, bahwa agendanya ya ini menyapa rakyat, menjaga kedekatan Pak Jokowi dengan rakyat yang memang selama ini dianggap Pak Jokowi tidak ada jarak begitu dengan rakyat. Itu belum cukup jelas menurut Anda? Saya masih tidak menangkap kejelasan itu karena statement Pak Jokowi sendiri yang bilang akan menjadi rakyat biasa. Ini berlawanan dengan statementnya Mas Faldo. Jadi bagaimana mungkin gitu rakyat menjaga hubungan dengan rakyat kan sama-sama rakyatnya. Nah tapi yang nggak tahu itu hak politik semua orang. Saya boleh-boleh saja saya menghormati itu apapun yang mau dilakukan oleh Pak Jokowi maupun teman-teman PSI. Tentu itu hak politik. Tapi tentu saja kalau kita bertanya sebenarnya agendanya apa juga hak politik kami. Sebenarnya bagaimana sih ini kan belum waktunya orang untuk melakukan early campaign. Kalau kami mendefinisikan early campaign juga hak politik kami untuk mendefinisikan seperti itu. Padahal ini masih jauh-jauh hari dari pemilu dan seterusnya. Baik, nah itu saya kira sudah tersampaikan ya oleh politikus sendiri itu. Silakan tonton sendiri. Jadi seharusnya begini ya, itu apakah melanggar peraturan atau tidak? Ya, bisa dicari. Dan apakah kita sebagai masyarakat bisa mempermasalahkannya? Saya rasa tidak tahu. Ya saya tidak tahu begitu ya. Saya rasa mungkin ya bisa mungkin tidak. Cuman yang jelas bagi kita di sini bahwa Joko Widodo itu ingin dianggap sebagai raja itu bukan isapan jempol karena yang bersangkutan ini satu bukan negarawan, dua dia itu tidak menghargai demokrasi sama sekali, tiga dia itu omongannya tidak pernah bisa dipegang. Ya, jadi pada akhirnya bagaimana? Ya kita menyuarakan lagi dan mendoakan lagi mudah-mudahan Jokowi para termul segera binasa dari muka bumi Indonesia kecuali apabila mereka taubat dan mudah-mudahan kita semua dikeluarkan dari keadaan itu dalam keadaan selamat. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.